Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang didirikan oleh 9 lulusan Fakultas Hukum UI dan ditayangkan dari markasnya di Plaza Sentral, lantai 9, ruang 919. Podcast 9 mengangkat masalah-masalah hukum, mendiskusikannya di ruang publik. Kali ini editorial Podcast 9 akan membahas mengenai pemangsulan presiden. Ada beberapa yang berpendapat bahwa di Indonesia tidak ada pemangsulan presiden. Dan oleh karena itu, pemangsulan presiden dianggap sebagai makar. Dan dengan alasan inilah, mereka yang berpendapat tidak ada pemangsulan mengatakan para pengusul pemangsulan adalah orang-orang yang melakukan makar. Benarkah demikian? Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, memang tidak disebut kata pemangsulan. Tetapi di dalam Undang-Undang Dasar milik Indonesia itu disebut dengan kata presiden dapat diberhentikan. Dengan kata lain, ketika presiden masih menjabat, presiden boleh dan dapat diberhentikan. Apa yang membuat presiden dapat diberhentikan? Atau dalam bahasa awamnya, dapat dimangsulkan. Dalam bahasa yang lebih populer di kalangan akademis, impeachment, di-impeach presiden. Presiden boleh diberhentikan di tengah jalan apabila melakukan antara lain satu, korupsi, kejahatan yang berat atau tercela, tidak lagi dapat mengemban tugasnya. Nah, dengan alasan-alasan itu, presiden dapat diberhentikan. Tetapi tentu saja pemberhentian presiden tidak semudah membalikan tangan. Untuk dapat memberhentikan presiden, harus ada usul lebih dahulu dari DPR. Nah, dari sidang DPR ini, 2/3 anggota DPR harus hadir, dan 2/3 yang hadir ini harus menyetujui adanya usulan pemberhentian presiden. Dan ini pun tidak berhenti sampai situ. DPR harus mengajukan persoalan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu 90 hari, Mahkamah Konstitusi sudah harus meriksa usulan ini. Kalau kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak cukup alasan, maka berhentilah proses pemberhentian presiden itu. Stop sampai di situ. Tetapi kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan cukup alasan untuk melakukan pemberhentian atau pemangsulan presiden, maka usulan dari DPR ini dapat diajukan kepada MPR. MPR lah yang memutuskan kelak apakah benar-benar sudah cukup alasan untuk pemangsulan atau memberhentikan presiden atau belum. Artinya tidak ada alasan yang cukup. Kalau memang ada alasan yang cukup, presiden dapat diberhentikan. Tetapi kalau tidak ada alasan yang tidak kuat, artinya tidak ada alasan yang kuat untuk memberhentikan presiden, MPR akan menolak usulan tersebut. Nah, terlepas dari kita menyetujui siapa saja calon presiden yang ada, ya, terlepas dari apa pandangan politik kita, tetapi dari segi hukum tata negara, tidak benar bahwa pemberhentian presiden, pemaksulan presiden adalah sebuah makar. Kalau makar artinya adalah memberhentikan presiden dengan cara yang tidak konstitusional, yaitu menggulingkan presiden tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Itulah makar, dan makar memang dilarang. Tetapi pemangsulan presiden ada mekanismenya dan sudah diatur
di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut membicarakan pemaksulan, kita juga tidak perlu risau, sebagaimana juga yang mendukung pemaksulan tidak boleh memaksakan kepada orang yang tidak setuju untuk presiden diberhentikan. Ini hal-hal biasa saja dan karena sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Demikian editorial kali ini, dan tegakkan hukum, berikan keadilan.